Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Maulana dari kelas 10 TJ. Di sini saya akan memberikan PPT tentang mawaris. Mawaris itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama, pengertian mawaris, dasar hukum waris, ketentuan mawaris. Nah, dasar hukum waris ini ada Al-Quran, As-Sunnah, dan HKI. Ketentuan mawaris itu ada ahli waris, syarat, sebab, dan ketentuan. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada tiga unsur, yaitu orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Yang ketiga, salah satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Waris. Yang pertama itu Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 47 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijalin nasiba mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnasi nasiba mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au kasur nasiba mafruda. Artinya, bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum waris. Yang kedua ada surat As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berbunyi, An-Bani Mas'udi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu qurna wa alimuhu nasya wa ta'alamul faraid wa alaimuha fanidu maqbulu wala ilmu marfu'a wa yurika an yahdi lifasa mani fi faraidi wasa'ali lati falayajidani ahadin biruhuma. Artinya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalah kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga itu ada posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tabel mawaris menurut KHI, kompilasi hukum Islam. Itu ada perkawinan yang masih terikat status. Yang pertama istri atau janda, suami atau duda. Bila tidak ada anak dan cucu 1/4, bila ada anak dan cucu 1/8. Bila tidak ada anak dan cucu 1/2, bila ada anak dan atau cucu 1/4. Al-Quran hadis An-Nisa ayat 12 pasal KHI 180 dan An-Nisa ayat 12 pasal 179. Nasab atau hubungan darah anak perempuan sendirian tidak ada anak dan cucu lain 1/2. Dua anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki 2/3. An-Nisa ayat 39 pasal KHI. Lanjut.
Yang kedua ada anak laki-laki sendirian atau bersama anak cucu lain laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. As-Saba An-Nisa ayat 11 176 pasal KAI 176. Yang ketiga ada ayah kandung bila tidak ada anak atau cucu 1/3, bila ada anak atau cucu 1/6. An-Nisa ayat 11 177 pasal KAI. Nasab atau hubungan darah yang keempat itu ada ibu kandung. Bila ada anak atau cucu, tidak ada 2 saudara lebih, tidak ada ayah kandung 1/6. An-Nisa ayat 10 175. Bila tidak ada anak atau cucu 2 lebih saudara perempuan tapi ada ayah kandung 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda atau suami duda. Yang kelima itu ada saudara laki-laki atau perempuan seibu. Sendirian tidak ada anak, cucu, ayah kandung 1/6. An-Nisa 12 181. 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, ayah kandung 1/3. Yang keenam itu ada saudara perempuan sekandung seayah. Sendirian tidak ada anak, cucu, ayah kandung 1/2. 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, ayah kandung 2/3. An-Nisa ayat 12 181 pasal KHI. Nasab atau hubungan darah. Yang ketujuh ada saudara laki-laki sekandung atau seayah. Sendirian atau bersama saudara lain tidak ada anak, cucu, ayah kandung. As-Sabah setelah dibagi pembagian lainnya. An-Nisa ayat 12 182 pasal KHI. Cucu atau keponakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Sesuai yang diganti dudukannya sebagai ahli waris. Nisa ayat ini pasal 182 KHI. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, kaum laki-laki 1. Suami, 2. Anak laki-laki, 3. Anak laki-laki dari anak laki-laki, 4. Ayah, 5. Kakak, 6. Saudara laki-laki sekandung, 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8. Saudara laki-laki saya, 9. Anak laki-laki dan saudara laki-laki saya, 10. Saudara laki-laki seibu, 11. Paman kandung, 12. Anak laki-laki dari paman kandung, 13. Paman saya, 14. Anak laki-laki dari paman saya. Nah, yang kaum perempuan, yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang tiga anak perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, yang kelima ibunya bapak, 6 ibunya ibu, yang ketujuh saudara perempuan sekandung, 8 saudara perempuan saya, 9 saudara perempuan seibu. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat seorang yang memberi warisan meninggal dunia. Jika seorang wanita mengandung bayi kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Ketiga, itu ada sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama itu ada nasab keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Kedua ada pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Wala, yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Itu sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, keempat perjinahan. Yang keempat, selanjutnya ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurus jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan.
Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayat, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Yausikumullahu fiya auladikum lidzakari mislu hadhi usayyan fa in kunna nisaa faqawna ta'ini falahunna sulusa marotaka wa in kanan wadata fallaha nisfu waliyabawahi likulli wahidin minahuma sudunsu mimma taraka in kunna lahu waladun fa in lam yakulahu waladu wa warisahu abwahu fa ummihi sulus walin kana lahu idwatu fa ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yausi biha au daini abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakim. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Surat An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi 2 macam. Yang pertama, ahli waris jawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ahli waris as-sabah. Ahli waris as-sabah adalah perolehan pembagian dari harta warisan tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris as-sabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli warisan lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2, yaitu asabah bin nasab, asabah bis sabab. Asabah bin nasab itu terbagi menjadi 3, yaitu asabah bin an-nafsi, asabah bil ghahir, dan asabah ma'al ghair. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.